Menurut hukum, orang sakit itu tidak boleh dipaksa untuk diperiksa, apalagi ditahan. Dan itu harus minta rujukan dokter. Tapi sesudah itu dilakukan, ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit. Kita tentu prihatin dan sekaligus memberikan doa dan support. Semoga yang pertama, kita berharap Pak Lukas NMB juga senantiasa diberikan kesehatan, karena beliau juga akhir-akhir ini mengalami sakit, ya, karena itu adalah sesuatu yang bernilai untuk kemanusiaan, memberikan ruang untuk kita sehat. Setelah itu bisa menjalani segala hal termasuk proses hukum yang tengah dijalankan. Tindakan penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa saudara LE tetap saja menunjukkan sikap tidak kooperatif. Usai ditangkap KPK, Lukas NMB pura-pura sakit, ini kata dokter. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB telah ditangkap KPK terkait dengan kasus suap dan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Kondisi kesehatan Lukas menjadi salah satu sorotan sejak Lukas ditetapkan tersangka oleh KPK. Namun belakangan ada keterangan yang berbeda soal kondisi tubuh Lukas antara KPK dengan Lukas sendiri. Tuan LE masuk di Pavilion Kartika RSPAD Garusbroto pukul 21.48. Kemudian tim dokter memeriksa Tuan LE dan mendapatkan adanya kondisi kesehatan yang perlu penanganan dan juga tindak lanjut untuk Tuan LE. Dan saat ini kami memperoleh dari hasil pemeriksaan oleh tim dokter, kesehatan beliau lebih baik dibandingkan dengan tadi malam dan dalam kondisi stabil. Kader Partai Demokrat itu telah menjalani pemeriksaan awal di KPK sebagai tersangka kasus suap di gratifikasi proyek infrastruktur. Di hadapan penyidik, Lukas NMB mengaku mengidap penyakit stroke. Hal itu pun dikatakan oleh pengacara Lukas NMB, Petrus Bala, di gedung KPK. Lukas NMB diperiksa hampir sekitar 5 jam dan dicecar 8 pertanyaan oleh penyidik. Nama Bapak Adam Marsal menerangkan kepada kami bahwa pencabutan pembantaran dasarnya karena ada surat keterangan pulang dari dokter di RSPAD. Menurut Petrus, kliennya belum ditanya soal substansi perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas NMB. Penyidik pun mempertanyakan penyakit yang diderita oleh Lukas NMB. Pertama, apakah saudara sehat, keadaan sehat? Jawaban beliau tidak. Saat ini saya dalam kondisi sakit stroke, kata Petrus. Petrus menambahkan penyidik KPK baru membahas perihal data diri dari Lukas NMB. Kemudian ada pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan hanya ada 8 pertanyaan. Yaitu yang pertama sekali ditanyakan apakah Bapak Lukas dalam keadaan sehat untuk diperiksa. Jawaban dia, saya tidak sehat, sedang sakit stroke. Ini BAP-nya. Ya, saya tunjukkan. KPK mengungkapkan keterangan berbeda dengan pihak Lukas. KPK menyampaikan Lukas NMB dalam kondisi sehat. Hal itu dikatakan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta, 13 Januari 2023. KPK berpegangan pada keterangan tim medis RSPAD. Menurut Ali, tim medis menyebut Lukas NMB bisa mengikuti rangkaian pemeriksaan. Artinya bisa mengikuti seluruh proses pemeriksaan, jadi ini konteksnya tentu dalam rangka untuk kepentingan hukum seseorang. KPK akan menjadwal ulang pemeriksaan Lukas NMB pada pekan depan. Ali tak menjelaskan apa yang akan ditanyakan penyidik KPK kepada Lukas.